Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Mukti dengan NIM 2137073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi untuk petugas gudang, pelayan kasir maupun admin untuk mengatur user-user atau pengguna yang akan mengakses gudang maupun kasir maupun admin. Di sini saya akan mencoba untuk merankan GUI login terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di form login. Di sini kita ada 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa menjadi admin, tentu saja dengan user name dan juga password yang telah diinputkan. Kemudian sebagai gudang, tugas gudang, dan juga sebagai kasir. Sini kita akan coba dulu login sebagai admin. Login ini harus sesuai dengan level yang kita masukkan. Sini ada Mukti sebagai admin. Di sini adalah data user aplikasi kasir. Untuk kasir bisa gudang juga. Di sini ada gudang. Kalau kita ingin mengganti gudang, sini levelnya, kita mau admin, kita mau kasir, kita bisa mengganti di sini. Kemudian kita bisa login juga sebagai kasir maupun gudang. Sini kita coba pilih gudang. Di sini saya membuatnya, kalau tidak salah, dengan username ini. Oke, sini terlihat di inventory atau aplikasi gudang. Oke, kemudian terakhir kasir. Coba kita salahkan di sini, saya bikin lagi Arif dan Arif. Apakah bisa untuk kasir? Karena username Arif tidak ada di kasir, maka login tidak bisa dilakukan. Karena untuk kasir saya memberi sebuah username dan juga password yang berbeda. Jadi tidak boleh sebuah username yang telah diletakkan kasir untuk login di gudang. Oke, di sini kita lihat aplikasi kasir, beri barang di sini. Baiklah, demikianlah fungsi dari login ini ya teman-teman. Di sini kita biasa lihat source code-nya. Sini ada banyak sekali import Java SQL ya untuk mengakses database. Ya, di sini kita lihat ada beberapa login untuk metode, ada metode untuk login, konstruktor untuk login. Di sini ada konstruktor untuk level. Di sini juga ada konstruktor untuk login. Kemudian ya seperti itu, cuma sedikit untuk login ya, untuk memilih login di sini atau di sana, di gudang atau di admin ataupun di kasir. Ini kalau kita pilih di sini, kita pilih di gudang, maka dia akan login di gudang. Kalau kita pilih di kasir, maka dia akan login di kasir. Demikianlah untuk penjelasan awal untuk GUI login. Di sini juga ada kelas koneksi untuk menghubungkan ke localhost my server, localhost MySQL, dan juga ada ID user. Di sini kita gunakan metode setter dan getter untuk mendapatkan, menyimpan atau memasukkan ID. Kemudian ada user login di sini, juga setter dan getter. Kemudian ada aplikasi, ada file tambahan yang harus diinputkan untuk prosesnya lebih
baik dalam sini. Kemudian di sini ada juga library yang diperlukan seperti JCalendar dan MySQL Connector ini untuk menghubungkan dari bin ke SAM ya, MySQL. Baiklah, sekian untuk penjelasan tentang GUI login serta beberapa kelas yang diperlukan untuk login ini, dan admin ini akan juga terhubung dengan database ya teman-teman. Baiklah, sekian. Selanjutnya kita akan membahas tentang admin. Baiklah, berikutnya kita masuki kepada GUI admin. Tadi sebelumnya telah saya jelaskan bahwa fungsi dari admin ini seperti ini untuk mengatur pengguna kasir, pengguna gudang maupun pengguna admin. Fungsi admin di sini sebagai pengelola user aplikasi. Di sini ada beberapa source. Sini ada banyak di sini import Java, yang mana di sini terdapat banyak jar yang perlu kita import ke dalam libraries karena kita memerlukan banyak fungsi. Di sini ada plus admin, ada beberapa statement lagi, koneksi Jasper untuk mengakses file Jasper di sini. Kemudian ada koneksi yang akan di sini di kelas Java koneksi. Kemudian ada private string. Di sini ada private void di bawah konstruktor tadi, admin tadi, untuk memasukkan data dari user yang akan dimasukkan ke dalam database kita. Database tabel user di sini. Bisa kita lihat di sini ada tabel user sebagai ID user, ada tabel level sebagai level, ada tabel nama sebagai user, dan tabel user JK jenis kelamin, tabel user tanggal lahir, semuanya di sini. Dan di sini kita akan get string atau getting, mendapatkan semua yang ada di sini. Dan string pertama, string kedua, terdapatkan di sini di kolom-kolomnya, dan memasukkan di row. Ini fungsi dari ini adalah setelah kita masukkan data di sini, maka akan langsung masuk ke database kita di sini sebagai admin maupun sebagai gudang maupun kasir. Di sini ada load data 1. Jika datanya sukses, maka ada di sini. Kemudian ID otomatis ya, kita ID-nya akan otomatis. Di sini ada level ya, level gudang, level kasir. Di sini ada konstruktor untuk input data seperti tanggal lahir. Kita menggunakan JDate atau getDate, yang mana di sini kita mengimpor Java utildate ya, utildate agar fungsi dari tanggal di sini, kemudian tanggal lahir di sini berfungsi. Kita memerlukan tadi Java utildate. Di sini ada untuk edit tadi, fungsi edit di sini. Edit kita berikan konstruktor juga di situ. Kemudian ada browse CSV, di sini ada CSV. Nah, kita bisa cetak CSV dari user. Ya, demikianlah di sini beberapa ya, ada hapus untuk tombol hapus, scriptnya di sini. Kalau kita berhasil, maka akan ada peringatan untuk hapus atau tidaknya. Sini ada juga simpan, yang mana kita harus mengisi semuanya. Maka di sini ada get text dari aplikasi tersebut, dari textbox tadi ya. Ini ada mouse click ya, kita klik langsung keluar tanpa harus mengklik ulang.
Demikianlah untuk codingan bagian admin. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian codingan dan juga desain dari GUI gudang. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang GUI gudang. Baiklah, sini saya akan login dulu sebagai petugas gudang. Saya pilih di sini sebagai petugas gudang, kemudian saya login. Oke, di sini kita melihat ada beberapa barang yang ada di gudang untuk kita jual di kasir nanti, di toko kita nanti yang akan diakses oleh kasir juga. Ada pena, ada pensil, kuas, aqua, meja, minuman, sudah ada makanan. Sini ada makanan, minuman, alat tulis, dan lainnya seperti itu. Kita bisa merubah nih, jika stoknya terlalu banyak kita bisa rubah sini, berikan 100 saja, kemudian kita klik edit. Bagi ke sini stoknya menjadi 100. Kita bisa mengubah stok ya. Sini kita akan membahas beberapa codingan atau fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi gudang ini. Baiklah, dari segi desain kita telah lihat di sini ada kode barang, kategori, nama barang, hal-hal yang kita perlukan untuk ada di sebuah gudang. Kemudian untuk source-nya di sini kita bisa lihat kita menggunakan banyak sekali file jar atau import Java sini ya. Ada net agar bisa melakukan semua keperluan kita. Sini ada string ID sebagai user login, ada setter getter di sini get user login, ada string with ID user with ya, user ID yang mana di sini kita membuat sebuah public setter dan getter. Sini ada get ID user dan sini ada set ID user untuk membuat user dan untuk mendapatkan usernya. Baiklah, di sini ada tabel. Sini kita lihat tabel kita di sini. Kemudian ada apa nih? ST, RS, statement, ada Jasper untuk panggilan Jasper, dan kemudian di sini ada koneksi untuk koneksi kita ke database. Kemudian di sini ada private void load data, yang mana di sini kita bisa meload data ya, mengubah data di sini. Kalau kita ingin mengurangi stoknya atau harganya atau jual belinya, sini kita bisa melakukan semua itu di load data ini. Kemudian di sini ada level ya, sesuai tadi kategorinya apa gitu kan. Di sini kategorinya apa ini. Ada makanan, minuman, alat tulis. Kalau kita perlu sebuah ya, ini juga STS koneksikan ke database, yaitu tabel kategori. Di sini ada tabel kategori ya, barang ada kategori ya, kategori barang aslinya, kategori barang. Di sini ada tulis dari tabel barang ya. Saya pun tabel kategori, nama kategori di sini ya. Kemudian ya nih tabel barang, where KD barang, kode barang. Ini juga untuk memasukkan data ke database kita. Ini juga input data, kita mengambil dari data kita inputkan di sini. Ada get text di sini, kemudian ada white boxing untuk setelah kita pilih maka ia akan clean sendiri. Kemudian di sini ada edit, ada koneksi.con untuk ke database. Kemudian ada juga pencarian ya, di sini ada pencarian. Kita pilih di sini dari mana, ID barang kah, nama barang, dan kita pilih
Kita bisa cari di sini. Nah, kemudian laporan, ya di sini kita bisa mencetak laporan, pilih laporannya tentang apa makanan, pokoknya bisa kita cetak berapa yang habis, berapa yang terjual. Kemudian di sini terdapat cetak box. Di sini ada private simpan, action perform, kemudian ada mouse click, kemudian ada hapus, ya setelah kita ingin menghapus. Di sini ada kategori sini kita bisa hapus. Ini juga ada perform. Ya demikianlah. Ya di sini hampir semua button di sini chart, di sini ada juga chart. Di sini chart ya. Untuk apa-apa saja barang jual, makanan, ada minuman. Ini ada tulis data barang ya. Pakaian di sini pakaian paling sedikit. Codingannya. Ya, demikianlah untuk penjelasan tentang ibu-ibu gudang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain dari GUI kasir maupun shortcuts-nya. Sini saya akan mencoba login dulu sebagai kasir. Kasir. Oh, salah. Ternyata bukan ini ya. Kita buat modal. Kemudian di sini kalau kita tidak benar dalam melihatnya, maka kita akan ditolak. Baiklah, di sini ada beberapa barang yang ada di belakang tadi, ada pensil, dari alat tulis, ada kuas. Coba kita ini membeli pensil ya. Pensilnya beli 2. Oke, sini 4.000 dan uangnya 10.000. Oke, di sini ada 10.000. Di sini ada gambaran lagi 6.000 ya. Ya, di sini nanti data pembeliannya dimasukkan ke tabel ini, pembeliannya. Dan ini untuk stok barangnya di sini. Baiklah, kita akan membahas dulu di bagian desain. Di sini juga ada jam ya, jam. Nah, kita bahas dulu tentang desain di sini ya. Di sini ada desain. Nah, ada ini transaksi, bertransaksi. Baiklah, di bagian shopnya kita ada beberapa kelas juga, beberapa metode juga. Di sini ada public boolean, ada baru. Ada untuk result set juga sama seperti GUI admin. Ada string ID untuk user, ada gesture di sini. Di sini ada koneksi lagi untuk Google Database, ada waktu. Kemudian di sini ada load data, data dari gudang. Kemudian di sini ada data lagi. Kemudian ada waktu, sini bulan, tahun. Ini ada tampil untuk menampilkan tampilan di sini ya. Ke sini, ambil di sini untuk menampilkan dari sini. Ini umpamanya karya data di sini. Kemudian ada tabel data, tabel nota, semuanya. Ada untuk membersihkan setelah kita melakukan transaksi akan bersih sendiri. Ada info data, ada lapor, ada kode barang, buat barang, ada jumlah barang. Dan banyak sekali di sini metode-metode yang digunakan untuk melakukan
menjalankan aplikasi kasir ini ya. Ya, lihat di sini ada jam, ada waktu, ada ini, ada data barang dari tabel barang, ada beli barang di sini. Kemudian ada untuk terproses transaksi di sini. Demikianlah eh, desain serta search dari aplikasi GUI kasir.